Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Putri akan mengisi materi yaitu teori evolusi. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan sekarang Bu Putri akan mengabsensi dulu ya. Bu Putri akan absen dulu. Adit, Dwi. Bu Putri sudah selesai mengabsen. Nah, sebelum Bu Putri menjelaskan materi pada hari ini, Bu Putri akan meminta kepada kalian untuk membentuk 7 kelompok dengan masing-masing satu kelompok isinya 5 orang. Mau dipilihkan atau mau menentukan sendiri? Yaudah, kalian sendiri. Bu Putri hitung sampai 3 ya. Sudah. Nah, sekarang kalian duduknya masing-masing di kelompok kalian masing-masing ya. Nah, terus ya, udah masing-masing duduknya di kelompoknya masing-masing. Nah, Bu Putri mau nanya dulu nih ke kalian, kenapa sih paruh burung itu bentuknya berbeda-beda? Ada yang tahu? Nah ini kita akan masuk ke materi teori evolusi ya, materi evolusi. Nah, Bu Putri akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, nanti baru kita diskusikan bareng-bareng, dan kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, silahkan. Cuman Bu Putri mau mengingatkan di sini evolusi itu dengan kepercayaan kalian masing-masingnya, boleh percaya atau tidak tergantung kalian masing-masing ya. Dan Bu Putri tidak akan memaksa untuk kalian percaya evolusi ada, tidak memaksa kalian nggak percaya gitu ya. Nah, Bu Putri akan langsung masuk menjelaskan materinya terlebih dahulu. Evolusi adalah proses perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama, dari generasi ke generasi sehingga membentuk spesies baru. Nah, itu pengertian evolusi. Nah, asal-usul kehidupan di sini, asal-usul kehidupan ini ada yaitu teori abiogenesis. Ada teori biogenesis. Nah, teori biogenesis ini ada yang namanya percobaan Redi, percobaan Spallanzani, dan percobaan Pasteur. Terus ada teori kosmozoa, ada evolusi kimia dan evolusi biologi. Nah, terus di sini ada juga namanya fenomena evolusi. Nah, fenomena evolusi apa sih? Evolusi itu yaitu mempelajari asal usul makhluk hidup dan keturunan genetiknya yang keterkaitan dengan genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Nah, contohnya ini kayak misalkan yang itu adaptasinya kaktus dan gitu tuh seleksi alamnya terhadap biston. Nah, itu yang tadi mengapa burung paruhnya berbeda-beda. Nah, itu. Nah, terus Bu Putri akan menjelaskan teori evolusi. Teori evolusi di sini akan menjelaskan beberapa para ahli. Yang pertama itu Bu Putri akan menjelaskan teorinya J.B. Lamarck. Nah, pernah dengar J.B. Lamarck? Nah, pernah pasti. Nah, J.B. Lamarck ini dia pernah menulis sebuah buku yang judulnya Philosophic Zoology. Nah, yang mengungkapkan, jadi ada isinya itu Lamarck itu mengungkapkan di isi bukunya itu bahwa yang pertama, alam sekitar mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Yang kedua, ciri-ciri atau sifat itu akan diturunkan ke turunannya. Nah, yang ketiga, organ yang sering digunakan itu akan terus berkembang. Namun sebaliknya, kalau tidak digunakan, dia akan mundur atau bahkan hilang. Itu menurut J.B. Lamarck. Nah, sekarang ya,
JB Lamarck itu contohnya itu yang jerapah. Yang pernah dengar gak jerapah? Dia tiba-tiba lehernya menjadi panjang karena makanannya menjadi tambah tinggi. Jadi dia tiba-tiba lehernya bertambah panjang padahal dulunya itu pendek. Nah itu tuh menurut teorinya si Lamarck. Nah yang kedua yaitu teorinya Charles Darwin. Pada tahun 1859 beliau mengeluarkan buku juga yang judulnya itu On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau the preservation of favorite race in the struggle for life. Beliau tuh berpendapat yang menjadi dasar revolusi organik itu bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual. Yang kedua, seleksi alam itu berupa pertarungan yang kuat akan terus hidup. Dan yang ketiga, setiap populasi berkecenderung untuk tumbuh banyak karena proses bereproduksi. Untuk berkembang biak bisa diperlukan adanya makanan dan ruang yang cukup. Terus yang keempat, bertumbuhnya suatu populasi yang tidak berjalan terus-menerus. Ada teori evolusi sebelum Darwin dan juga teori setelah Darwin. Nah, sebelum Darwin itu teori ini namanya skala alami dan teologi alami. Kalau teori Darwin ini seleksi alam terjadi karena adanya reproduksi, keberhasilan pada reproduksi organisme. Yang kedua, seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungannya yang dimiliki. Yang ketiga, produk seleksi alam ini akan beradaptasi dengan organisme terhadap lingkungannya. Contohnya itu kayak iguana laut, terus dan yang burung finch yang ditemukan oleh Darwin di Kepulauan Galapagos ya. Nah itu juga yang tadi yang menurut yang bentuk burung itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya ada teori evolusi yang ketiga yaitu oleh Alfred Wallace yang menyatakan bahwa sama dengan seperti Darwin, bahwa spesies yang sekarang berasal dari spesies masa lampau yang mampu bertahan hidup. Jadi teorinya si Alfred ini mirip seperti Darwin. Terus yang keempat yaitu Count de Buffon. Beliau menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar. Yang kelima, oleh Sir Charles Lee menyatakan bahwa batuan, pulau-pulau dan benua ini mengalami perubahan. Dan yang keenam itu ada Thomas Robert Malthus. Beliau menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedangkan bahan makanan yang tersedia naik terjadi nilai hitung. Nah, itu adalah teori evolusi menurut beberapa para ahli. Oke, dan sekarang kita akan perbandingan teori evolusinya si Darwin, Weismann, dan Lamarck. Oke, gambar yang A ini itu adalah oleh Lamarck dan yang B ini Darwin. Nah, perbandingan teori evolusi Weismann versus Darwin ini, Weismann menguatkan teori si Darwin. Gen yang leher panjang lebih dominan, sedangkan yang pendek resesif. Nah, kalau teorinya evolusi Lamarck versus Weismann itu berpendapat bahwa perubahan sel tubuh itu akibat pengaruh lingkungan, tidak kewarisan keturunannya. Begitupun sebaliknya oleh Lamarck. Dan juga teori evolusi Lamarck versus Darwin. Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi evolusi. Faktor yang mempengaruhi evolusi ini ada 4. Yang pertama itu seleksi alam. Seleksi alam adalah teori bahwa individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dia yang akan bertahan dan dia yang akan kuat. Yang kedua mutasi. Mutasi itu adalah sumber
terima yang sumber gen ya. Mutasi itu adalah perubahan gen yang menimbulkan gen baru. Itu adalah mutasi. Dan yang keempat adalah aliran gen. Aliran gen itu adalah transfer alel gen dari satu populasi ke populasi lainnya. Yang keempat yaitu rekombinasi gen. Apa itu? Yaitu proses pemutusan sunting bahan genetika, yaitu kayak DNA, bisa juga RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan molekul DNA lainnya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya evolusi. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, mau masih lanjut? Yaitu yang selanjutnya yaitu mekanisme evolusi. Nah, mekanisme evolusi ini adalah terlihat bagian seperti ini kan? Itu maksudnya ada mutasi gen, terus di sampingnya ada rekombinasi gen. Dia akan berpadu menghasilkan yang namanya variasi genetik. Nah, di variasi genetik ini dia akan menghasilkan adaptasi dan terakhir ada spesies. Itu yang dimaksud dengan mekanisme evolusi. Jadi terbentuknya spesies baru yang seperti itu tadi, mutasi gen, rekombinasi gen, terus terjadi variasi genetik, setelah itu adaptasi, dan terakhir spesiesnya. Nah, angka laju mutasi pada gen itu yang bermutasi ini dikeluarkan gamet dihasilkan satu individu, satu spesies, yaitu sebanyak 1:100.000. Peluang terjadinya mutasi itu menguntungkan 1:1000. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg. Nah, prinsip ini adalah frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi berikutnya dengan kondisi yaitu yang pertama, ukuran populasinya harus besar, yang kedua ada istilah dari perbandingannya, yang ketiga tidak terjadi mutasi, yang keempat perkawinan acak, yang kelima tidak adanya seleksi alam. Misalnya nih, contohnya misalkan P itu adalah frekuensi alel, Q-nya itu frekuensi alel lainnya. Nah, plus P ditambah Q sama dengan menjadi 1. Nah, rumusnya di sini P kuadrat ditambah 2 PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, itu maksudnya berarti dia termasuk keseimbangan hukum Hardy-Weinberg. Nah, kalau untuk frekuensi alel gandanya berarti ditambah R. Jadi P tambah Q tambah R. Itu berarti sama dengan 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, apa? Oke, pokoknya ini semua adalah materi evolusi yang ada di kehidupan. Itu pun yang Bu Putri bilang tadi di awal. Ya, tergantung kepercayaan kalian karena di sini kita hanya belajar. Dan juga kita sekarang masuk ke yang tadi awal Bu Putri tanya, mengapa yang tadi Bu Putri tanya di awal, mengapa bentuk paruh burung berbeda. Yuk sekarang kalian diskusikan sama kelompoknya masing-masing. Bu Putri kasih waktu selama 5 menit dengan jawaban yang tadi telah Bu Putri jelaskan materinya. Dimulai dari sekarang. Sudah? Berarti sekarang coba kita diskusikan bersama-sama. Tadi kenapa bentuk paruh burung itu berbeda? Karena tadi yang menulis si Darwin bahwa terjadinya seleksi alam dan juga yang tadi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Ya, itu karena tadi ada 4 kan, ada seleksi alam, mutasi gen, rekombinasi gen, itu ya kan, serta dan yang terakhir itu. Nah, itu kan berarti sama transfer gen.
Nah, berarti itu kan yang mempengaruhi kenapa bentuk paruh burung itu berbeda-beda. Oke, itu ya. Pada ngerti? Semua ngerti sampai sini? Oke, ada yang mau ditanya dulu lagi? Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanya, Ibu akan memberikan soal kuis. Ya, Bu Putri akan bacakan soal kuisnya. Bu akan memberikan soal kuis 5 saja dan kalian langsung jawab di kertas lembar. Oke, yuk sediakan kertas lembarnya. Oke, tadi kan sudah Bu Putri suruh menyiapkan kertas ya. Nah, sebelum Putri memberikan kuisnya, 5 kuis, Bu Putri akan mengulas lagi yang tentang tadi fenomena evolusi yang mengapa bentuk paruh burung berbeda. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu agama, apalagi kita yang agama Islam, tentu kita akan yakin bahwa semua ciptaan makhluk hidup adalah ciptaan Allah ya. Jadi maupun bentuknya berbeda-beda, itu adalah karena Allah yang menciptakan. Dan dengan teori evolusi tadi, kalau misalkan ini dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya evolusi dengan mekanismenya gitu ya. Oke, jadi sama seperti yang Bu Putri tadi awal bilang, itu adalah kepercayaan masing-masing dari kita. Dan tentu kalau kita seorang muslim, kita akan lebih percaya kepada agama kita. Dan untuk apa kita belajar evolusi? Ya hanya untuk pelajaran, hanya untuk kita agar tahu gitu. Oke, udah siap semua? Sekarang Bu Putri akan membacakan soalnya 5 saja. Oke. Nomor 1. Sebutkan 4 teori yang mendukung evolusi. Sudah? Nomor 2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Sudah? Nomor 3, apa perbedaan teori evolusi dari Darwin dan Lamarck? Sudah? Yang keempat, apa bunyi pengertian evolusi dari Darwin? Oke. Sudah? Diulang. Oke. Ulang ya. Nomor 4, apa bunyi pengertian evolusi dari Darwin? Sekarang terakhir nomor 5. Mengapa paruh burung bentuknya berbeda-beda? Oke, sudah? Yuk, silakan mengerjakan dengan waktu yang Bu Putri kasih selama 10 menit. Jangan kerjasama ya, karena ini hasil sendiri, kecuali tadi, kalau tadi itu diskusi. Nah, sudah? Oke, kalau sudah, yuk mari dikumpulkan dan Bu Putri akan memberikan kalian tugas nanti yang akan dikerjakan di rumah. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini? Kalau tidak ada, sekian dari Bu Putri. Mohon maaf bila Bu Putri ngajar kurang tepat atau ada yang salah. Yuk, selesai belajar, mari kita doa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Bu Putri. Mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.